Şanlıurfa, Turki. Wilayah ini diyakini terbentuk setelah banjir besar yang terjadi pada masa Nabi Nuh. Islam masuk ke Turki pada tahun 639 Masehi pada masa Khalifah Umar bin Khattab berkuasa. Şanlıurfa terletak sekitar 1274 km dari Istanbul. Nama Şanlıurfa berasal dari kata urha yang artinya pukul. Kata itu terlontar pada saat Namrud, Raja Babilonia, diserang oleh seekor nyamuk yang hinggap memasuki telinganya. Namrud berteriak, "Urha, urha, urha," menyuruh para menterinya memukul kepalanya karena ia tak sanggup menahan sakit yang diakibatkan nyamuk tadi. Sejak itulah wilayah tersebut disebut Urfa. Lambat laun namanya berubah menjadi Şanlıurfa seperti yang dikenal saat ini. Di Turki, Şanlıurfa dianggap sebagai kota para nabi karena beberapa nabi memang telah menginjakan kakinya di kota ini. Sebagai contoh adalah Nabi Ibrahim. Menurut kisah, Nabi Ibrahim dilahirkan di sebuah goa. Goa itu sekarang menjadi bagian dari masjid. Nabi Ibrahim tinggal di dalam goa hingga ia berusia 7 tahun. Inilah masjid dan gua tempat Nabi Ibrahim dilahirkan. Tempat ini banyak sekali dikunjungi para peziarah. Di samping objek-objek bersejarah, banyak mereka yang datang terpesona oleh keunikan dan keindahan arsitektur masjid Mevlid-i Halil. Tempat kelahiran Nabi Ibrahim juga disebutkan berada di sebuah desa pertanian di Garab, Irak. Gua itu cukup sempit dan di dalamnya hanya dapat menampung beberapa orang saja. Mata air yang terkurung di sini membentuk sebuah kolam kecil di gua ini. Para penduduk setempat mengatakan bahwa air ini dapat menyembuhkan penyakit. Dalam riwayat mengenai Nabi Ibrahim, Namrud yang lali menjadi musuh terbesarnya yang berusaha membunuhnya. Disinilah tempat yang dipercaya sebagai bekas lokasi Namrud membuat api unggun besar untuk membakar Nabi Ibrahim. Namun kehendak Namrud tak terwujud. Suatu keajaiban gaib yang menyelamatkan Ibrahim terjadi. Api dengan lidah api yang berkobar hebat tiba-tiba dingin dan berubah menjadi air. Kemudian kayu bakar berubah menjadi ikan-ikan. Ribuan ikan yang dianggap sebagai hewan suci hidup di Danau Halil, Ur-Rahman, dan Danau Ain Zeliha yang terletak di kompleks wisata Halil Ur-Rahman. Kompleks ini dengan sebuah masjid dan sebuah tanah pemakaman yang dibangun tahun 1211 oleh Malik Ashraf Muzaffaruddin, penguasa pada masa itu. Ini adalah salah satu peninggalan bersejarah di Şanlıurfa. Menurut keterangan masyarakat di sana, artefak itu adalah singgasana Namrud yang diletakkan di atas sebuah bukit. Kenyataan bahwa Namrud meletakkan singgasananya di puncak sebuah bukit mencerminkan kegagalannya. Istana Namrud ditemukan di sebuah wilayah pertanian di Garab, Irak. Istana itu juga dibangun di puncak sebuah bukit. Namrud atau Namrud bin Kan'an dahulu adalah seorang raja Babilonia. Kerajaan Babilonia dulu merupakan sebuah kerajaan besar, meliputi sebuah wilayah besar timur jauh dan timur tengah pada abad 20 sebelum Masehi. Ibu kota kerajaan adalah kota Babilonia yang sekarang terletak di tepi sungai Efrat di Irak. Orang-orang Babilonia adalah golongan masyarakat yang telah mencapai keunggulan dalam bidang material. Kemakmuran dalam bidang itu pada masa itu memang tak tertandingi. Hal inilah yang membuat Namrud semakin angkuh. Meskipun pembangunan material dan fisiknya sangat bagus, orang-orang Babilonia mengabaikan pembangunan spiritual. Keimanan dan akidah dikorbankan demi kesenangan dan urusan duniawi. Kaum fakir miskin terlupakan selama di bawah kekuasaan bertangan besi Namrud dan para menterinya sangat menindas. Namrud adalah seorang yang kejam dan menggunakan kekuasaannya untuk menindas rakyatnya. Semua perintahnya harus selalu dipatuhi. Barang siapa yang menentang pasti dibunuh. Sebuah bangunan yang menyerupai sebuah rumah kecil di belakang tempat ini masih lebih utuh jika dibandingkan dengan semua sisa peninggalan di wilayah ini.
Lembah ini kemungkinan besar dulunya sebuah daerah aliran air yang berujung di wadah batu ini. Wadah itu menggambarkan tentang orang-orang Babilonia yang pernah menguasai pekerjaan pemotongan dan pembentukan batu. Sebagian besar sisa reruntuhan di sini masih belum diteliti. Demikian juga ini, saat ini tak ada penelitian arkeologi atau ilmu pengetahuan yang dilakukan di sini. Batu-batu cadas ini diyakini sebagai sisa parit air yang mengaliri air dari sumbernya ke istana. Sistem irigasi ini adalah sebuah contoh dari tingginya tingkat peradaban orang Babilonia. Namrud memegang sebuah kekuasaan yang sangat kuat. Di samping takut, kedunguan, dan mentalitas yang lemah, rakyatnya harus selalu patuh. Bahkan sebutan namanya saja konon cukup menakutkan bagi orang Babilonia dan mereka yang memiliki kepentingan di Babilonia. Satu-satunya orang yang cukup berani berhadapan dengan Namrud dan menceramainya tentang Islam adalah Nabi Ibrahim. Çikofe adalah nama makanan tradisional Turki yang populer, khususnya di daerah Şanlıurfa. Di dalam isinya terdapat daging sapi, daun ketumbar, bawang bombay, tomat, cabai, lada hitam, dan rempah-rempah. Makanan ini juga sangat populer di kota-kota lain yang hanya dihidangkan di restoran-restoran dan hotel mahal. Menurut para penduduk setempat, asal mula makanan itu berkaitan dengan usaha peristiwa pembakaran Nabi Ibrahim. Makanan ini disebut çikofe sebab dagingnya tidak dimasak dengan menggunakan panas api. Setelah usaha pembakaran Nabi Ibrahim, dikisahkan bahwa desa tempat kejadian itu mengalami krisis api selama 7 tahun. Orang-orang harus mencari jalan lain untuk mengolah makanan sementara api tak ada. Ada 2 cerita populer mengenai mengapa tak ada cahaya api untuk kurun waktu lama selama itu di desa tersebut. Menurut cerita pertama, Namrud memerintahkan tentaranya mengumpulkan kayu bakar untuk perapian raksasa untuk membakar Nabi Ibrahim. Para prajurit setia Namrud menyisiri pedesaan dan merampas setiap batang kayu bakar dari para penduduknya dan wilayah sekitarnya. Cerita kedua menyebutkan bahwa para penduduk desa itu tak dapat membuat perapian selama beberapa tahun dikarenakan hukuman Allah atas mereka yang ikut ambil bagian dari usaha pembakaran Nabi Ibrahim. Karena kekejaman dan keangkuhan Namrud, rakyatnya juga ikut menderita. Suatu hal yang menarik dalam menghidangkan çikofe adalah penggunaan es. Mungkin ini adalah satu-satunya makanan di dunia yang menggunakan es sebagai bagian persiapan memasaknya. Daging cincang yang dimasak setelah lebih kurang setengah jam lalu diremas dengan campuran rempah-rempah, cabai, dan lada hitam. Penggunaan es adalah untuk mendinginkan tangan-tangan mereka yang menguleni daging. Tak banyak orang di sini yang tahu bagaimana membuat çikofe. Namun bagi Adil Tuar dan pembantunya Ismail Karanfil, seni membuat hidangan ini diwarisi dari generasi ke generasi. Di wilayah Şanlıurfa dan daerah sekitarnya, çikofe telah menjadi makanan sehari-hari, khususnya dinikmati pada saat hari Lebaran. Selama musim dingin, çikofe dimakan pada malam hari untuk menghangatkan tubuh. Çikofe juga menjadi makanan yang populer untuk bepergian dan piknik. Di samping rasanya yang enak, çikofe punya kelebihan yang lain. Orang-orang di sini senang memiliki keluarga besar karena akan makin banyak yang dapat membantu menyiapkan çikofe. Selama menikmati penganan inilah mereka dapat bergaul, berkenalan atau saling bersilaturahmi. Peninggalan-peninggalan Namrud lainnya ditemukan di Namrud Dağ atau Gunung Namrud, 105 km dari kota terdekat, Adıyaman. Adıyaman terletak sekitar 1.220 km dari Istanbul. Kuil Namrud dikatakan berada di Abi Garab, Irak.
tempat Namrud dan pengikutnya menyembah Tuhan mereka, Nabu, putra dari Marduk. Adiyaman dan daerah sekitarnya dahulu pernah berada di bawah kekuasaan kerajaan Komagen di abad pertama sebelum Masehi. Beberapa ribu tahun berlalu dan wilayah itu menjadi bagian kerajaan Babilonia yang luas. Gunung Namrud terletak di pegunungan Anti-Taurus dengan puncak tertinggi 2.100 meter. Lokasi bersejarah ini ditemukan pada tahun 1881. Di tahun 1987, UNESCO menyatakan tempat ini sebagai salah satu warisan dunia. Kerajaan Komagen kemudian ditaklukkan orang Romawi di tahun 1780. Wilayah itu kemudian dikuasai oleh Kerajaan Ottoman di tahun 1516 Masehi. Beberapa penduduk menyatakan bahwa kerajaan Komagen yang berdiri pada awal abad sebelum Masehi membangun kembali kuil ini untuk pemujaan. Dua raja Komagen, Antiochos I dan Kalinikos, menyatakan bahwa mereka adalah para keturunan Raja Persia, Darius I dari pihak ayah dan Alexander Agung dari pihak ibu. Di wilayah inilah ritual keagamaan pagan dan pemujaan terhadap patung berhala dilakukan. Susunan kata-kata kuno setinggi 5 cm ini adalah aksara dalam bahasa Hellenia. Rupa berhala dipahat pada bilah-bilah batu atau patung untuk disembah pada saat kegiatan keagamaan. Kepala patung berhala telah menjadi objek wisata yang menarik di daerah ini. Di sana terdapat 5 patung manusia dan 4 bentuk hewan. Menurut para penduduk setempat, patung-patung berhala berukuran tinggi 8-10 meter telah hilang kepalanya akibat suatu gempa bumi besar. Beberapa penelitian menyimpulkan bahwa patung berhala berjanggut adalah Zeus, dewa tertinggi. Dan ini menurut penduduk setempat adalah gambaran wajah Namrud yang sesungguhnya. Jika apa yang mereka katakan benar, maka ekspresi yang ditunjukkan wajahnya tak mengungkapkan sifat aslinya. Namrud adalah seorang raja yang keras kepala dan kejam. Apapun yang ia inginkan harus terwujud dan semua perintahnya harus dituruti. Rakyatnya dipaksa untuk menyembahnya, mereka yang menolak segera dijatuhi hukuman mati. Ketika Nabi Ibrahim menasihatinya untuk merubah tabiatnya dan segera menyembah Allah yang Maha Kuasa, dia menjadi marah dan memerintahkan pengikutnya untuk membakar Nabi Ibrahim hidup-hidup. Nabi Ibrahim adalah putra dari Azar bin Tahar, bin Syarud, bin Ra'u, bin Falij, bin Abir bin Shalih, bin Arfakshat, bin Sam, bin Nuh. Ibrahim dipuja dan dipuji oleh kaum Muslim, Nasrani, dan kaum Yahudi. Dia adalah salah satu dari 5 Nabi Ulul Azmi, 5 Nabi yang terdekat dengan Allah atas sumbangsih dan ketakwaan mereka. Putranya Ismail dan Ishak, cucu Yakub dan cicitnya yang juga bernama Ismail juga diangkat untuk tugas kenabian untuk melanjutkan tugas Ibrahim. Salah satu sebutan untuk Nabi Ibrahim adalah bahwa ia sangatlah penyayang. Dia tidak pernah mendoakan agar kaumnya yang keras kepala menjadi binasa. Meskipun ia terus ditindas oleh Namrud, Nabi Ibrahim tak pernah goyah misinya. Meskipun ayahnya sendiri mengejek usahanya, Nabi Ibrahim tetap memperlakukan ia dengan penuh hormat terhadap ayahnya. Dia tak pernah bosan mendoakan agar Allah mengampuni dan membukakan hati ayahnya akan kebenaran Allah. Nabi Ibrahim selalu mendoakan keselamatan kaumnya. Dia tak pernah sakit hati dan dendam. Ekspedisi untuk menemukan benda-benda peninggalan Namrud tak berakhir di sini. Di Mosul, Irak, sebuah kuil dan istana Namrud telah diketemukan. Mosul terletak sekitar 396 km dari Baghdad.
Mosul juga terkenal akan kaitannya dengan sejarah Nabi Yunus, Daniel, Jarjis, dan Sis. Ini adalah reruntuhan yang dikatakan oleh penduduk setempat sebagai bekas istana dan kuil Namrud. Sebagian orang mengatakan bahwa kuil ini dibangun kembali oleh seorang raja Assyria, Asyur Nasirpal II, yang memerintah antara tahun 883 sampai 859 sebelum Masehi. Beberapa bagian kuil dapat dilihat secara jelas. Namun, perbaikan kuil ini tidaklah dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kuil dari Istana Namrud berdiri di lokasi seluas 26.000 meter persegi. Patung ini yang berkepala manusia dengan badan singa, bersayap burung, dan bersisik seperti ikan ini diletakkan di pintu masuk istana untuk menakut-nakuti musuh. Patung ini juga sebuah simbol kekuasaan kerajaan Assyria. Nabi Ibrahim berdebat dengan Namrud yang menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Ibrahim mengatakan bahwa Allah lah yang membuat matahari terbit di timur dan terbenam di barat. Dia menantang Namrud untuk membalik arahnya hingga matahari terbit dari barat ke timur. Dalam surat Al-Baqarah ayat 258, tantangan Nabi Ibrahim itu dijabarkan demikian. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya karena Allah telah memberi kepada orang itu kekuasaan? Ibrahim mengatakan, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Orang itu berkata, saya dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah matahari itu dari barat. Lalu heran dan terdiamlah orang kafir itu, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ini adalah beberapa artefak yang diketemukan di ruang singgasana, ruangan terbesar di istana ini yang berukuran 45,5 kali 10,5 meter. Dinding batu pualam dan batu berpahatkan simbol sebuah syair raja dan tokoh-tokoh yang kekal. Sebagian besar artefak-artefak bersejarah di sana hilang atau rusak berserakan. Lekukan dan ukuran adalah di antara benda yang bertahan. Ukiran ini berada di pintu utama perpustakaan. Ukiran berbentuk seorang lelaki yang unik ini adalah salah satu benda yang terselamatkan. Ini adalah makam salah seorang putri Namrud, Yabaya. Makam ini diketemukan di sebuah ruangan di bagian belakang istana. Sejauh ini belum diketahui berapa jumlah istri dan keturunan Namrud. Makam Yabaya terletak di sebuah ruang kecil bawah tanah. Tak ada peti mati maupun artefak-artefak lainnya yang diketemukan di ruangan yang kecil dan gelap ini. Selain patung-patung, ukiran, dan makam, sumur tua ini juga bagian dari peninggalan yang dilindungi.
Menurut penduduk setempat, ini adalah makam salah satu istri Namrud yang namanya tak diketahui. Hati Namrud digambarkan keras bagai batu. Dia tak pernah berkeinginan menyembah Allah. Allah menurunkan padanya sebuah hukuman kecil dalam bentuk seekor nyamuk. Nyamuk itu masuk ke telinga Namrud. Namrud merasakan sakit yang teramat sangat. Ia berteriak sangat kencang, namun sudahlah terlambat untuk bertobat. Namrud yang mengaku sebagai Tuhan akhirnya mati dalam keadaan menyedihkan setelah mengalami 3 hari penderitaan yang hebat. Ini adalah daerah subur Efes di wilayah barat Turki. Menurut catatan sejarah, Efes telah ada sejak 500 tahun sebelum lahirnya Nabi Isa. Beberapa kalangan mengatakan bahwa kota Efes telah didiami sejak 16 abad sebelum Masehi. Efes pernah diperintah oleh banyak kekuasaan. Pada tahun 574 sebelum Masehi, Efes telah dikuasai oleh kerajaan Persia. Efes juga pernah jatuh ke tangan Alexander Agung, yang kemudian wilayah tersebut menjadi daerah penduduk Roma. Efes terkenal akan kesuburan dan kemampuan penduduknya dalam memelihara tradisi mereka hingga tetap utuh. Salah satu warisan dari penduduk setempat adalah makanan tradisional Anatolia, yaitu makanan lezat setempat seperti kue yang disebut patslama. Bahan utamanya adalah tepung, gula, dan minyak sayur. Patslama adalah bagian dari seni boga tradisional hasil warisan generasi terdahulu. Di wilayah timur, penduduk di Sanli Urfa juga memiliki makanan tradisionalnya yang disebut cikufte. Di wilayah timur, penduduk di Sanli Urfa juga memiliki makanan tradisionalnya yang disebut cikufte. Nama Efes sering pula dikaitkan dengan kisah sekelompok pemuda beriman yang melarikan diri dari pengejaran raja yang lalim. Kala itu mereka bersembunyi di sebuah gua hingga mereka tertidur. Mereka tidur selama ratusan tahun. Efes terletak di timur Turki, 640 km dari Istanbul. Kisah Ashabul Kahfi atau seperti yang disebutkan dalam Al-Quran diyakini penduduk setempat berlokasi di sebuah gua di Efes. Disinilah mukjizat Allah diturunkan. Gua itu menurut penduduk berada di daerah ini. Dikisahkan bahwa ibunda Nabi Isa, Siti Maryam, dan temannya Johana pernah ke daerah ini dalam misi menyebarkan ajaran Nasrani. Kala itu pemerintah dan rakyat suatu kaum tak percaya terhadap satu Tuhan. Siapa saja yang memeluk agama Nasrani akan dihukum. Sekelompok pemuda melarikan diri untuk menyelamatkan keyakinan mereka terhadap Allah. Penggalian arkeologi tahun 1927 di sekitar situs bersejarah berhasil mengungkapkan beberapa temuan penting. Di antara temuan itu adalah tempat ibadah dan ratusan makam yang diperkirakan dari abad ke-5 masa yang bersamaan dengan kematian Ashabul Kahfi. Namun lokasi ini baru mulai dimasuki umum pada abad ke-15. Fungsi dari sisa peninggalan belum terungkap, meskipun diteliti secara seksama. Ditambahkan pula mengenai temuan tulisan tangan di beberapa tempat yang menceritakan tentang gua berpenghuni bahwa mereka dimakamkan di daerah ini. Kral Dekyanus zamanında sayılarını Allah bilir.
6 genç bir tane de köpekleriyle beraber inandılar ve zulümden buraya kadar kaçıp geldiler. Burada Cenab-ı Allah onları bir rivayete göre 300, bir rivayete göre de 309 sene ölmeden uyku halinde bunları burada muhafaza etti. Bunlara 7 uyurlar denmektedir. Ki efendim bu 7 uyurlar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve bir de köpekler olmak üzere 7 uyurlardı. Tabiatıyla bunların gerçek sayısını Cenab-ı Allah bilir. Lokasi ini dipagari untuk sebuah perbaikan kecil. Makna keberadaan peti mati dari batu di lokasi ini belum diketahui. Temuan sejenis mengingatkan kita pada benda sejenis di makam Fir'aun. Peti mati batu ditemukan di dekat pintu utama. Batu itu tampaknya sengaja ditempatkan untuk mengelabui musuh atau penjara makam yang masuk. Daerah Tarsus, Turki disebutkan pula pernah dikunjungi para nabi. Makam Nabi Syed dan Daniel disebutkan terdapat di sini, selain juga kejadian Ashabul Kahfi. Ini adalah lokasi yang diduga tempat kisah Ashabul Kahfi terjadi. Sekarang gua ini sering dikunjungi para peziarah di musim liburan. Jumlah mereka yang datang bisa berlipat ganda. Kalangan sejarawan mungkin cukup dipusingkan dengan bermacam pengakuan tentang keberadaan gua Ashabul Kahfi. Kitab suci Al-Quran sendiri tak menyebutkan secara tepat lokasi dan waktu kejadiannya. Namun yang terpenting adalah makna yang terkandung di balik peristiwa itu. Surat Al-Kahfi ayat 17 menggambarkan tentang keadaan gua Al-Kahfi. Ada yang menyebutkan tentang sinar matahari yang masuk ke dalam gua dan menerangi ruangan di dalamnya. Mungkin ini cukup menjelaskan tentang keadaan gua itu. Ashab-ı Kehf hadisesi kitabımız Kur'an-ı Kerim'de geçen hadisedir. Kur'an-ı Kerim 114 suredir. 18. suresi Kehf suresidir. Kehf suresinin 9. ayetinden 27. ayetine kadar bu hadiseden bahseder. Disinilah tempat yang diyakini tempat terjadinya kisah itu. Keajaiban Ashabul Kahfi yang disebutkan Allah lewat Al-Quran terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat 7-26. Banyak orang mengakui bahwa penjelasan tentang sinar matahari itu mengungkap bukti baru bahwa gua Ashabul Kahfi ini lebih mendekati seperti gambaran surat Al-Kahfi ayat 17. Gua di Tarsus adalah gua terbesar di daerah ini. Terdapat 7 macam gua yang dengan besar yang serupa. Apakah ini tanda dari Allah ataukah hanya kebetulan saja? Hanya Allah yang tahu kebenarannya.
Sebagian orang menyebutkan Raja Lalim yang berusaha membunuh para penidur adalah Dakianus atau Decius, kaisar Romawi yang berkuasa pada tahun 249 sampai 251 Masehi. Sementara yang lain menyebutkan nama Tragan yang memerintah tahun 98 sampai 117 Masehi. Kebanyakan penduduk setempat meyakini bahwa Ashabul Kahfi terdiri dari 7 orang, yaitu Yemliha, Maxelina, Mislina, Mernus, Debernus, Sazenus, Kafestayasus, dan seekor anjing bernama Kitmir. Di depan mulut gua terdapat sebuah masjid yang menggantikan masjid tua di lokasi yang sama. Masjid Naru itu dibangun oleh Sultan Aziz tahun 1289 Masehi. Al-Quran tak menyebutkan jumlah mereka secara pasti. Dalam surat Al-Kahfi ayat 22 Allah berfirman, nanti ada orang yang akan mengatakan jumlah mereka adalah 3 orang, yang keempat adalah anjingnya, dan yang lain mengatakan mereka berlima ditemani seekor anjingnya, sebagai terkaan terhadap sesuatu yang gaib, dan yang lain lagi mengatakan 7 orang, yang ke-8 adalah anjingnya. Katakanlah, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka, tak ada orang yang mengetahui jumlah mereka kecuali sedikit. Karena itu janganlah kamu mempertengkarkan tentang hal itu, kecuali pertengkaran lahir saja, dan jangan kamu menanyakan tentang mereka kepada seorang pun di antaranya. Menurut penduduk setempat, setelah wafatnya Rasulullah, Bilal datang ke tempat ini untuk mengunjungi gua Ashabul Kahfi. Bilal tinggal selama 20 tahun dan tidur di rumah yang dulunya tepat berada di lokasi masjid berada. Satu-satunya peninggalan yang tersisa adalah sumur tua sedalam 17 meter yang dikatakan sebagai tempat Bilal pernah mandi dan berwudu. Efendim, burası Bilal-i Habeşi'nin mübarek makamı. Hazreti Resulullah dünyadan ahirete gittikten sonra Bilal-i Habeşi buraya Ashab-ı Kehf'leri ziyarete gelmiş. Bilal adalah Habsyi dan sebelumnya budak Umayyah bin Khalaf, pemimpin kaum Quraisy. Rasulullah menganugerahinya sebagai muazim pertama dengan sebutan pemanggil orang untuk sholat. Ini bukanlah makam beliau, melainkan makam seorang warga desa. Bilal biasanya berkata kepada tuannya, meskipun tuan memanah dengan panah beracun atau menebas leher saya dengan pedang tajam, tuan tidak akan bisa merubah pikiran saya. Tuan tidak pernah bisa merubah keimananku kepada Islam dan percaya pada satu Tuhan. Bilal kemudian dibebaskan oleh Sayyidina Abu Bakar. Setelah tinggal di daerah itu lebih dari 2 minggu, dia melanjutkan perjalanan ke Syam untuk syiar Islam. Bilal meninggalkan Damaskus 20 tahun sebelum tahun Hijriah. Penduduk setempat menambahkan bahwa fakta tentang Bilal yang mengunjungi tempat tersebut mempertegas keberadaan gua Ashabul Kahfi. Misteri gua berpenghuni menjadi lebih menarik dengan ditemukannya beberapa gua yang ketiga di Afşin, Turki. Afşin terletak sekitar 1000 km dari Istanbul. Tempat ini merupakan kebanggaan warga setempat bukan karena berkaitan dengan Ashabul Kahfi, melainkan keindahan kompleks wisata dan masjidnya yang tertata rapi. Daya tarik yang nyata di tempat ini adalah keindahan lengkungan besar berpahatkan kaligrafi gaya Seljuk. Tempat ini selalu dikunjungi para peziarah. Jumlahnya terus bertambah terutama di akhir pekan dan liburan.
Ketika mereka mengetahui raja mengejar, mereka meninggalkan keluarga dan kampungnya untuk menyelamatkan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Allah memberi mereka wahyu untuk bersembunyi di dalam gua. Tentara raja memutuskan untuk mengubur Ashabul Kahfi hidup-hidup dengan menimbun mulut gua, sehingga menjadi gelap gulita. Para pemuda tidak menyadari akan hal itu. Di dalam gelap, mereka tertidur. Air mancur tampak menyejukkan, terutama di musim panas. Penduduk setempat memanfaatkannya untuk kebutuhan rumah tangga. Mereka percaya air itu berkhasiat menyembuhkan. Kepercayaan ini mungkin dikarenakan letaknya yang berdekatan dengan gua Ashabul Kahfi. Inilah gua yang dimaksudkan tersebut. Dibandingkan dengan Tarsus yang besar, mulut gua ini sangat sempit. Pengunjung hanya dapat melihat dari luarnya saja. Bir takım sosyolojik veya kültürel yönden, İslami bakımından Eshab-ı Kehf suresindeki ayetlerin izlerine bakarak buranın asıl Eshab-ı Kehf olma hususundaki durumları arz edeceğim. Allahu alem şu hususlardan burasının Eshab-ı Kehf mağarası olabileceğini düşünüyorum. Gua ini sebenarnya terbuka lebar di antara bebatuan. Pengunjung tak dapat masuk karena bagian terlebarnya hanya 1 meter. Di dalamnya sangat sempit dan gelap, sehingga menyulitkan untuk bernapas. Pemuda Ashabul Kahfi mengira hanya tertidur beberapa hari, padahal mereka tertidur selama 300 tahun. Surat Al-Kahfi ayat 25 mengatakan, dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Setelah berdoa, satu di antara mereka keluar gua untuk membeli makanan di desa terdekat. Dia sangat keheranan melihat perubahan yang terjadi di sekitarnya, baik orang maupun sekelilingnya. Masjid yang dibangun di atas pondasi gereja ini dibangun pada masa kekuasaan Romawi. Masjid itu berdiri di sebelah gua tadi. Orang-orang Afsin percaya bahwa masjid itu memperkuat keyakinan akan gua tersebut. Di surat Al-Kahfi disebutkan bahwa rumah ibadah dibangun dekat gua untuk mengenang peristiwa tersebut. Pilar-pilar ini berasal dari berbagai peradaban Romawi, Kekaisaran Seljuk, Bizantium, dan Ottoman. Semua pilar itu berbentuk indah dan masih berfungsi. Setelah menyadari, pemuda Ashabul Kahfi mengetahui mereka telah tidur selama 300 tahun. Raja Decius yang jahat telah meninggal sejak lama. Baederus atau Theodosius yang berkuasa saat itu adalah raja yang baik. Para penidur dibebaskan untuk bertemu penduduk setempat yang seiman dengan mereka. Mereka berdoa kepada Allah untuk mengambil nyawa mereka dan Allah mengabulkan. Ada semacam tradisi di sini bahwa penduduk datang beserta keluarganya untuk mempererat tali silaturahmi. Tradisi lain adalah upacara peringatan berusia 500 tahun yang dilakukan untuk memberi nama bayi laki-laki.
Menurut penduduk setempat, 1 dari 5 anak laki-laki diberi nama yang sama dengan salah satu nama pemuda Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi adalah kisah nyata yang diceritakan dalam Al-Quran. Keterangan rinci mengenai mereka memang tak disebutkan secara jelas. Gua lainnya diakui sebagai Gua Ashabul Kahfi juga diyakini berada di sini. Damaskus, ibu kota Suriah, negara dengan peradaban tinggi. Gua terletak di halaman tertutup di rumah ibadah di kaki Gunung Kasiyun di pinggiran Damaskus. Ada peninggalan yang memperkuat pernyataan tersebut. Nama penduduk setempat benar-benar yakin bahwa itu adalah Gua Ashabul Kahfi. Gua-gua ini juga disebutkan berada di Amman, Yordania. Beberapa temuan purbakala dan tulisan kuno ditemukan di dalam dan di sekitar gua yang memperkuat keberadaan Gua Ashabul Kahfi. Gua ini sering dikunjungi para peziarah yang datang ke Amman. Peristiwa ganjil tentang Ashabul Kahfi berhubungan dengan janji Allah akan hari akhir. Demikian kami jadikan kejadian itu untuk diberitahukan kepada orang-orang bahwa mereka tahu janji Allah adalah benar dan bahwa tidak akan ada keraguan. Kisah tersebut memiliki kesamaan dengan cerita Nabi Musa alaihissalam melawan Fir'aun. Keduanya juga berisi pesan jelas bahwa sekuat apapun musuh, Muslim akan menang dengan sedikit bantuan Allah. Setiap orang berusaha berbuat baik namun juga diuji dengan godaan dan cobaan. Itulah yang dihadapi Ashabul Kahfi. Mereka tetap teguh pada keyakinannya dan tidak berhenti berdoa kepada Allah untuk bimbingan dan kekuatan batin. Dengan berdoa, mereka menjadi tidak takut atau ragu. Pada kenyataannya, mereka memang mendapat kedamaian, percaya diri, dan kekuatan.